dari modul. Nah, modul ini ada di tengah karena dia sifatnya digital. Kemudian kami menggunakan Canva. Ini tiba-tiba canva.com. Ini tadi berubah ya. Nggak apa-apa. Jadi ini Canva. Kemudian nanti Bapak Ibu bagi yang belum daftar bisa daftar menggunakan Facebook atau menggunakan Gmail. Nah, kami merekomendasikan untuk Bapak Ibu praktik menggunakan laptop atau komputer. Jadi bukan menggunakan Canva yang dari HP ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah di sini Bapak Ibu ada pilihan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti masuk, Bapak Ibu harus memilih yang A4 dokumen. Jadi kan biasanya Bapak Ibu menggunakan untuk poster, flyer, membuat Facebook cover, membuat story ya. Tapi kita di sini memilih A4 dokumen. Ya. Setelah ini nanti prosesnya apa? Yaitu kita biasanya kita memilih template ya. Jadi setelah tadi kita memilih template apa? Kategorinya, jadi A4 dokumen ini kita akan memilih template-nya sama seperti kita akan membuat presentasi ya di PowerPoint. Jadi kita ada template-nya yang harus kita pilih sesuai kesukaan kita atau memang itu sesuai dengan background kita mengajar. Misalnya kalau misalnya kesehatan nanti warnanya apa atau warna institusinya apa yang berkaitan dengan branding kampusnya. Nah, ini kita pilih, ini sesuai selera. Berikutnya kalau sudah Anda pilih salah satu, nanti Anda akan memaksimalkan penggunaan fitur ini. Yang pertama, kalau fitur-fitur untuk foto ini, saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Foto untuk memasukkan foto, elemen untuk memasukkan objek-objek grafis, ya. Nah, saya akan tunjukkan yang maaf, yang ini. Oh, tidak ada. Baik, kita lanjutkan di sini tadi. Jadi setelah template tadi kita pilih, setelah template kita pilih, tadi kita harus memaksimalkan pengenalan fitur Canva, nanti kita akan jelaskan. Setelah itu, Bapak Ibu, di Canva ini yang jarang kita ketahui adalah fitur yang more ini ya, di bagian titik 3 bawah. Ini nanti di sini ada yang namanya embeds. Nah, embeds inilah yang nanti akan kita gunakan untuk membuat hyperlink, kemudian untuk membuat video, menyematkan video. Ini lebih tepatnya adalah menyematkan media-media dari yang lain. Nah, kemudian yang terakhir kita share di sini atau di publish. Kalau publish ini untuk jadi PDF, kalau share ini nanti langsung bisa dibagikan ke misalnya grup WA ya, WA grup, atau bisa buat di misalnya di LMS atau Google Classroom misalnya bisa. Baik, itu Bapak Ibu sekarang lihat dulu saya dalam demonstrasi, karena nanti kalau Bapak Ibu tidak melihat dulu nanti agak sedikit kebingungan ya. Maksudnya dalam arti saya ngeklik apa nanti Bapak Ibu bisa ketinggalan. Oke, saya akan buka Canva. Canva ini ada Canva yang versi pendidikan, tapi karena saya sebelumnya sudah mendaftar Canva yang biasa, saya gunakan yang biasa saja. Nah, sama, hanya nanti pilihan template-nya. Jadi kita bisa di sini kalau Bapak Ibu belum daftar, nanti silahkan daftar menggunakan Facebook atau menggunakan Google. Ya, saya daftarnya dulu menggunakan Facebook. Jadi saya tinggal masuk ya, kalau sudah pojok kanan atas masuk. Kemudian saya masuk menggunakan Facebook ya. Nah, saya sudah masuk menggunakan Facebook saya. Ini adalah halaman dashboard Canva ya.
Bapak Ibu bisa cek di sini. Canva seperti ini. Yang tadi saya jelaskan adalah Bapak Ibu kita harus memilih dokumennya. Bapak Ibu bisa pilih dokumen A4 itu melalui sini di bagian apa fitur search atau pencarian, atau Bapak Ibu klik di bagian ini dokumen, atau di bawahnya biasanya langsung muncul kalau dia A4 dokumen. Di sini A4 dokumen diklik. Ya, jadi tadi masuk dulu, kemudian pilih A4 dokumen. Setelah A4 dokumen, Bapak Ibu silahkan pilih template kan tadi. Templatenya Anda bisa pilih, misalnya Anda bisa ketikkan kata kunci, misalnya tentang kesehatan, Anda bisa search dengan kata kunci kesehatan. Ya, di sini banyak sekali nanti template-nya yang bisa kita gunakan. Misalnya saya gunakan katakanlah ini. Ya, Anda bisa cari yang kalau gini ini satu nih ya. Jadi ini satu, kita cari yang one of two. Nah, ini maksudnya satu dari dua. Kita cari yang agak banyak, ini malah lebih bagus. Jadi pilihannya nanti banyak. Kalau yang free ini berarti satu dia. Satu. Ini dua. Coba ada nggak yang tiga begitu? Jika nanti pilihannya banyak, nggak apa-apa deh. Karena ini nggak ada ya kita pilih saja yang ini. Nah, covernya kita menggunakan cover yang ini. Ya biasanya kalau saya bekerja sudah memilih template seperti ini, di pojok kanan bawah bagian ini, kita zoom dulu, kita kerja menggunakan 50%. Atau kurang besar kita menggunakan 75% atau 100%. Kenapa? Agar nanti kita enak melihatnya. Nah, di sini 100%. Nah, ini dia bisa diberikan informasi covernya dulu. Cover itu di sini misalnya Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan gitu ya. Bisa dituliskan. Kemudian ini adalah topiknya, yang judul besarnya ini adalah topiknya. Kemudian bisa pertemuan satu, ini mata kuliahnya. Kemudian dosen pengampunya. Nah, seperti itu. Kemudian Anda bisa kasih foto Anda. Kemudian nanti halaman kedua, tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah isi. Kenapa kita mesti seperti ini? Karena nanti ketika kita kemas seperti ini, berbeda seperti kita memberikannya di dokumen ya. Misalnya Bapak Ibu menggunakan Word, itu kan kurang artistik ya. Kalau di sini sudah ada, misalnya saya samakan aja karena ini bukan bidang saya akan coba samakan ya. Politeknik Kesehatannya, Politeknik Kesehatan Jakarta misalnya ya. Kemudian ini konsep dasar nifas dan menyusui. Saya ganti saja. Tinggal klik 2 kali dia bisa ganti-ganti. Konsep, saya sarankan untuk Bapak Ibu tidak mengubah jenis huruf yang ada di sini. Kenapa? Karena ini yang membuat sudah desainer. Ketika nanti Bapak Ibu Anda ubah jenis hurufnya, itu nilai artistiknya akan berkurang karena ini sudah menggunakan teori-teori keilmuan desain ya. Jadi artinya kadang-kadang kita itu suka nanti kadang-kadang penempatannya tidak sama. Ya misalnya hurufnya menurut kita bagus, ternyata cocoknya untuk undangan pernikahan, misalnya seperti itu. Ini tidak cocok untuk perkuliahan ya. Jadi kita harus mengikuti yang disediakan. Baik, konsep dasar nifas, konsep dasar nifas dan menyusui. Oke, kemudian apa lagi? Pertemuan pertama, tulis aja.
pertemuan pertama. Jadi memang modulnya harus dikemas kecil-kecil ya, hanya beberapa lembar sesuai dengan tadi. Nah, kita cek tadi yang di sini, kita klik ya. Ini kan dia ngelinknya ke P2SDMK Kemkes. Nah ini kan sebaiknya disesuaikan dengan topik satu itu tentang apa gitu ya. Ini pasien menyusui ini sampai topik 1, topik 2. Oke, pertemuan pertama ini saya covernya saja, nanti setelah ini Bapak Ibu akan praktek sendiri, nanti saya akan dampingi dan kita juga akan demokan. Bapak Ibu nanti setelah ini akan praktek sendiri-sendiri ya. Nanti kita akan coba buka pertanyaan, sehingga Bapak Ibu langsung praktek, nanti langsung kami dampingi. Nah ini Anda bisa ketik mata kuliahnya. Mata kuliahnya adalah asuhan kebidanan, asuhan kebidanan, asuhan kebidanan pada Ibu Nifas dan misalnya ini ya. Nah kemudian ini Anda kasih nama Anda ya. Misalnya di sini ini kasih nama saya aja ya. Tapi masa saya ngajar gitu. Nggak apa-apa lah, ini contoh ya. Puryanto ini kasih gelar, misalnya gelar Anda. Nah, misalnya seperti ini. Anda menambahkan foto, bisa Bapak Ibu ya. Caranya menggunakan ini, elemen. Di bagian elemen, Bapak Ibu gunakan grid yang ini, gambarnya pemandangan. Ini untuk memasang foto. Atau menggunakan frame, ya. Kalau yang ini tadi, yang ini, Ibu Lisa ini menggunakan yang ini. Saya gunakan yang bulat ya. Ini sudah ada seperti ini. Ini gampang sekali dengan adanya aplikasi ini, kita mudah. Pertama, Bapak Ibu bisa di sini tuh ada upload ya, bagian upload. Kita cek gambar kita. Misalnya kita cari gambar-gambar yang sudah kita upload. Ini gambar-gambar saya yang sudah saya upload. Nah, mana nih? Cari foto saya. Nah, ini misalnya foto saya. Nah, ini ada foto, ini ada frame yang kita masukkan tadi ya. Frame ini dari elemen, bagian frame. Kemudian foto, ini sudah saya upload menggunakan ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak ada foto, upload saja di bagian upload. Kemudian di tombol hijau ini Anda klik, kemudian Anda masukkan image atau video. Jadi video bisa dimasukkan juga. Kemudian ini foto saya timpa ke tadi di bulat. Jadi dia langsung otomatis ngebingkai ya. Kalau wajah saya atau penampakannya ini kurang besar, kita perbesar ya. Kita perbesar sehingga kita nampak. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi. Mudah sekali. Nah, ini kalau kurang ke bawah ini ya di ke bawahin. Nah, ini biasanya dia masih ngegroup ya. Kalau masih grouping seperti ini di ungroup di atas ini sudah ada fiturnya. Ini adalah aplikasi desain yang paling mudah menurut saya. Nah, nanti diatur kalau misalnya size hurufnya ini kurang besar, Bapak Ibu bisa atur di bagian atas ini 18 misalnya. Anda bisa mengubah hurufnya tapi yang satu keluarga yang seperti ini, artinya masih besar. Nah, kemudian Anda bisa kasih logo.
Misalnya logonya ini katakanlah karena saya tidak punya logo Kemkes ya, atau logo Politeknik Anda bisa berikan logonya. Nah, logo ini tentunya sudah saya upload terlebih dahulu. Nah, ini bisa Anda berikan logo biar nampak bagus dan ini tanda institusi kita. Nah, kemudian Anda juga bisa nggak menambahkan video? Bisa, Bapak Ibu. Jadi di sini ini bisa kita tambahkan video di bagian elemen. Elemen di video, mohon maaf. Di video ini kita ketikkan kata kunci misalnya kesehatan ya. Nah, misalnya kita temanya tentang yang ada tanda seperti ini berarti kita harus pro, bayar. Yang ada gambarnya mahkota, berarti kita cari gambar video yang tidak ada tentunya. Misalnya saya cari, ini hanya contoh saja ya, kalau nggak nyambung nggak masalah dulu. Jadi misalnya ini ada contohnya seperti ini, dan ini bisa dimasukkan video dia. Videonya kita tidak upload karena ini sudah ada, dan ini bisa kita sematkan di atasnya atau di bawahnya. Dan ini bisa diatur posisinya di behind text ya, misalnya di backward-nya. Backward lagi. Ini juga bisa kita perbesar. Jadi nanti ini juga bisa jadi video. Nah, sebenarnya grafis apapun di sini bisa diberikan aksen video sehingga nanti ini audio visual dan dia bisa interaktif. Yang kedua, tentunya ini bisa kita copy ya. Copy paste. Jadi kita biar tidak usah menulis lagi, tapi ini kita hapus semua. Biasanya yang kedua tadi apa? Tujuan pembelajaran. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, ini Anda bisa kasih tujuan pembelajaran atau biasanya capaian pembelajarannya apa. Nah, ini kalau terlalu tinggi ini Anda bisa geser ke atas ya, sehingga tidak terlalu ini bisa Anda copy paste 2 kali, Ctrl C, Ctrl V ya. Hingga bisa seperti ini. Ya, ini digeser ke atas, nanti diisi apa tuh namanya? Isinya. Nah, kemudian yang ketiga itu kan tadi awalnya apa? Di sini itu cover, di sini ada tujuan pembelajaran, berikutnya adalah isi. Nah, isi di sini Bapak Ibu bisa copy yang kedua, copy paste. Nanti terlalu cepat Bapak Ibu saya akan dampingi. Ini kan demo dulu ya saya Bapak Ibu melihat dulu. Nah, di sini adalah isinya. Jadi yang sesuai yang mengikuti di sini uraian materinya. Ini uraian materi. Uraian materi. Di uraian materi, kemudian Bapak Ibu bisa cantumkan semua materinya sesuai dengan modulnya. Nah, kita digitalisasi. Nah, ini yang menarik. Yang ingin saya bagi kepada Anda semua adalah di bagian ini, Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu tahu ya memasukkan video itu dengan seperti ini. Misalnya ini video, dia bisa masuk. Pertanyaannya bagaimana kalau videonya itu adalah video dari YouTube ya, berkaitan dengan tadi NIPAS ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Caranya di sini, more, bagian bawah di sini, ini jarang kita kulik ya. Di more, di sini ada embed ya, embed. Nah, nanti Bapak Ibu saya terlebih dahulu akan ke YouTube ya. Apa tadi judulnya? Konsep dasar NIPAS dan dasar NIPAS dan
Nah, ini ada misalnya saya ambil dari dokter ini ya, tanyakan dokter. Halo semuanya. Kalau ini bagus, biasanya di bawah YouTube itu misalnya katakanlah ini sesuai dengan materi kita untuk pengayaan, kita bagikan. Nah, di sini ada bagikan. Nah, di sini nanti saya ulangi lagi ya. Di YouTube di bawahnya itu ada share atau bagikan. Ketika kita klik, kita menemukan salinan alamatnya. Kita klik salin ya. Klik salin, maka kita kembali lagi ke Canva. Kita tentukan tadi di mana, yang ketiga kan. Ini harusnya kan ada tulisan, karena ini kita demo, tidak perlu lama-lama, jadi saya fokus pada mencontohkan bagaimana memasukkan media. Kemudian add to design, otomatis video YouTube itu akan masuk di sini. Apakah ini nanti memberatkan daripada dokumen ini? Tidak, karena ini kan yang nyimpen Canva, bukan kita ya, bukan formatnya nanti. Dan ini mahasiswa nanti di HP masing-masing, Anda bisa, Bapak Ibu membuat seperti ini, tujuan pembelajaran, isinya. Syukur-syukur Bapak Ibu itu punya YouTube sendiri. Jadi kayak gini ini harusnya wajah Anda. Nah, kemudian apakah bisa podcast? Bisa. Kita cari podcast dari Spotify. Ya. Kita cari podcast tentang nifas. Ya. Ya, ini pas aman pasca kelahiran misalnya ini kan ada, oh beda, bukan. Kita yang dari Nifas Spotify. Nah ini, Masa Nifas Spotify. Nah ini ada dokter juga dari mitra keluarga, Masa Nifas. Nah ini kalau di play kan ini sebetulnya udah. Saya Dr. Marisa Nindya. Harusnya Bapak Ibu dengan kepakaran masing-masing membuat podcast seperti ini agar nanti mahasiswanya sambil istilahnya membantu orang tua atau sambil dia melakukan apapun, dia bisa mendengarkan materi-materi pembelajaran. Ini audio bentuknya. Kandungan kebijakan dari Mitra Keluarga Depok. Oke, Mitra Keluarga Depok. Nah, di sini kan ada URL-nya Bapak Ibu ya, Spotify, kita copy, kemudian kita masukkan paste di sini, kita paste, add to design, klik add to design, maka muncul Bapak Ibu ya. Jadi ini media-media apa saja yang bisa dicantumkan. Tidak hanya YouTube, kemudian Spotify. Anda juga bisa memasukkan misalnya Sketchfab. Ini ada aplikasi namanya web ya, namanya Sketchfab. Nah, Anda bisa mencari gambar-gambar 3D di sini yang berkaitan dengan misalnya tentang kehamilan, tentang nifas. Tapi saya bahasanya nggak tahu ini. Katakanlah kita cari itu. Nah, katakanlah ini untuk yang gigi ya. Jadi ini ada satu bentuk simulasi yang nanti Bapak Ibu juga bisa embedkan di Canva. Oke, jadi nanti seperti ini kita juga bisa set kita geser-geser sesuai dengan Anda touchscreen begitu ya di HP atau di komputer atau dengan mouse. Nah, ini juga bisa kita share, misalnya bentuknya ini di bagian bawah biasanya ini ada share, copy,
karena saya tidak tahu apa dari nifas ini misalnya organnya apa itu istilah medisnya, sehingga saya ini pakai contoh lain ya. Artinya kalau Bapak Ibu tentang anatomi bisa cari banyak di sana. Nah ini bisa interaktif, artinya Bapak Ibu bisa video, bisa ini bisa atur besar kecilnya. Ya. Anda kasih musik juga bisa. Ya Spotify ini, iTunes ini kan banyak sekali musik, ada SoundCloud, Anda masukkan saja. Kalau Anda sudah punya namanya infografis di Instagram, Anda juga bisa sematkan di situ. Ini banyak sekali. Nah ini sudah jadi. Kalau sudah jadi seperti ini, saya coba share ke Bapak Ibu sekalian melalui kolom chat ya. Ini sudah jadi. Maka yang kita lakukan adalah yaitu di bagian pojok kanan atas itu kita pilih, biasanya kan kita download nih. Kalau kita download bisa jadi JPEG atau PNG. Tapi biasanya kalau PDF hanya bisa hyperlink. Tapi kalau YouTube dia tidak bisa ditampilkan. Kita pakai yang bawahnya, namanya share link. Klik share link, copy. Nah, saya akan paste di chatting Bapak Ibu semua ya, di all partisipan ya. Saya paste, ini contohnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek di komputer masing-masing sekarang atau di HP Anda. Yang Canva ini. Ini kan terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa klik ya. Sudah jadi ini medianya. Bapak Ibu bisa akses di chat ya, di kolom chat. Nanti ada link panjang. Nah, link panjang ini sebetulnya bisa kita perpendek ya. Bisa kita perpendek dengan apa itu namanya, apa itu istilahnya yang untuk memperpendek, misalnya bitly ya, memperpendek tautan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu juga bisa membuat ini, setelah ini kita dampingi. Tadi sudah melihat demo saya bagaimana membuat satu bentuk ya. Sudah bisa dicek Bapak Ibu bagaimana, bisa komen. Setelah ini saya mohon izin, saya minum dulu Bapak Ibu. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah setelah ini Bapak Ibu ada tugas nih, bikin kayak gini, saya dampingi. Jadi mumpung ketemu sama kami tim Simolek, jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat seperti itu ya, pakai Canva, mudah. Ini linknya Bapak Ibu bikin, nanti linknya ini disebarnya di WA group yang ada mahasiswanya, pasti seneng tuh mereka tuh. Ya, pakai shortener, Pak Ahmad Yani, makasih. Pakai shortener, kemudian shortener ini banyak sekali URL shortener ini. Misalnya Anda menggunakan bitly, bitdo ya, saya favoritnya menggunakan bitdo atau tiny URL ini. Baik, terima kasih. Iya, jadi ada yang tanya nih, Bu Atika, Canva-nya versi gratis? Ya, ini pakai gratis, Bapak. Nggak bayar ya, gratis. Baik, sekarang Bapak Ibu, kalau mau bertanya boleh, saya berikan waktu bertanya. Nanti setelah itu saya dampingi, itu kan pukul 10 ya, Bapak Ibu silahkan. Nanti 1 jam ke depan kita bisa sharing, kita bisa mencoba. Bapak Ibu, saran saya sekarang langsung praktek saja. Pak mau tanya berapa slide atau berapa? Ini Pak Dani, silahkan kalau ada ini. Apa-apa, langsung aja. Langsung aja ya. Nggak masalah, langsung aja masuk. Oke. Ini banyak yang tanya di sini ya, setelah respon tadi sudah bisa dicoba. Mau tanya ini apakah Canva-nya versi gratis? Iya, Bu Atika. Ini yang saya pakai ini adalah yang gratis. Kemudian yang kedua dari Bu Amelia, Pak mau tanya berapa slide atau lembar untuk 1 kali pertemuan? Ada batasankah? Nah, untuk seperti ini kita tentukan jangan banyak-banyak Bapak Ibu ya. Jadi kita sarikan kembali. Ini biasanya cukup ya maksimal 8 begitu ya. Artinya pendek-pendek saja.
Atau kalau Bapak Ibu menggunakan panduan seperti ini kan sebetulnya bisa disesuaikan dengan halaman ini Bapak Ibu ya. Ini dari BPP SDMK Kemkes. Kalau kita lihat di daftar isinya, kalau di sini kan halaman 3 sampai 10. Berarti artinya ini 7 halaman, gitu ya. Artinya kita potong sesuai satu topik. Kita mengacu pada tren pengembangan media pembelajaran digital, yaitu micro learning. Jadi harus potong kecil-kecil. Kalau istilah kemarin itu chunky ya, atau nugget, ya, atau slicing. Ya kita banyak besar seperti ini, kita potong kecil-kecil. Nah, berapa halaman sesuai dengan daftar isinya ini. Ini berapa? Kemudian kita layout, kita tambahkan media agar nanti mahasiswa kita ada pengayaan dari sumber lain, misalnya dari YouTube dan Spotify dan lain sebagainya. Berikutnya, apa kekurangan Canva versi gratis ini? Kalau kekurangan Canva versi gratis ini, tentu konten ini 100% tidak dimiliki oleh kita. Ya, jadi artinya kita nebeng menggunakan dan dia juga ada terbatas penyimpanan media. Jadi semakin banyak juga enggak. Tapi sejauh ini kalau Bapak Ibu untuk mata kuliah masih cukup ya, kecil-kecil. Dan nanti Bapak Ibu harus sering menghapus pada bagian upload. Kalau saya ini kan banyak ya, ada video, ada enggak? Udah saya hapus. Biasanya yang tidak perlu saya hapus. Seperti itu. Kalau sudah tidak dipakai, dihapus. Kenapa? Ya ringan. Seperti itu. Dan file project di bagian sini, Bapak Ibu ya. Dan kalau Bapak Ibu sudah tidak gunakan, sebaiknya ini juga dihapus. Karena kita kan pakai versi terbatas. Jadi biasanya diberikan file penyimpanan kecil. Nah, seperti ini. Jadi ini project-project saya. Kalau misalnya ini sudah tidak saya gunakan, ya harus saya hapus. Misalnya seperti ini. Ini tidak saya gunakan nih, tinggal saya ya tinggal dibuka nanti dihapus. Baik, di delete seperti itu. Nah, ini Sketchfab tadi ini adalah tambahan kalau Bapak Ibu ingin pelajari tentang anatomi yang 3D. Nah, kemudian apalagi ya pertanyaannya? Ini ya gratis ini, yang penting kalau gratis Bapak Ibu ya, Bapak Ibu jangan gunakan yang ada tanda misalnya ini gambar ya Bapak Ibu ya. Gambar ini kan sebetulnya di sini itu free. Kalau di sini tidak ada tulisan free, mohon jangan digunakan. Tentunya karena kita free, pilihan gambarnya juga terbatas. Tapi pun begitu di sini ada pilihan, kadang-kadang tidak sesuai dengan bidang kita. Sehingga menurut saya ya kita gunakan yang gratis saja kalau masih bisa kita punya gambar yang lain. Ya, kekurangannya yaitu penyimpanan terbatas dan akses gambarnya mungkin terbatas juga. Kalau yang versi gratis kita, ya versi pendidikan tadi gratis, betul. Yang versi pendidikan juga gratis sama, hanya mungkin tampilan layoutnya disesuaikan dengan pendidikan. Dan dia, kalau saya pelajari, karena saya belum mencoba ya, dia bisa terhubung dengan Google Classroom untuk mengerjakan project-project yang berkaitan dengan layout. Nah, ini yang ada private pertanyaan. Pak, jika kita mau edit setelah di-share, filenya apakah tersimpan? Iya, bisa. Jadi kemudian ketika di-share ada respon dari mahasiswa kan. Linknya kita share ke grup WA atau di LMS, di e-learning ya. Tiba-tiba Bapak Ibu kan biasanya begini, usahakan punya sikap tidak puas ya, artinya begitu kita share ke mahasiswa ternyata ada kurang-kurangnya, yaitu diperbaiki. Nah, itu perbaiki bisa tinggal dibuka file projectnya. Kita di sini tuh kan nggak ada tombol simpan ya Bapak Ibu ya. Artinya ketika Bapak Ibu connect internet melakukan perubahan, dia udah disimpan. Dan ini Anda bisa edit-edit kembali. Nah, cara editnya ada di sini di project, biasanya di bagian ini. All your design. Di sini, nah ini tadi Politeknik Kesehatan. Ini tinggal diklik 2 kali,
Nanti diklik 2 kali dia masuk seperti ini, Anda bisa edit. Nah, teknik pengerjaan konten media pembelajaran digital itu jangan seidealis mungkin ya. Sesegera mungkin diciptakan, kemudian Bapak Ibu share. Karena kalau nurutin nanti Bapak Ibu harus bagus, waduh itu gak lama. Kalau kami di Simolek menggunakan teori sempurna berkelanjutan ya, artinya ya, yang ada dulu share. Nanti kan pasti di jalan kita pasti menemukan kesalahan atau kita ingin perbaikan. Nah, seperti itu. Oke, ini dari Buni Made. Bentar, saya cek. Oke, ini sudah. Jadi dari Bapak atau Ibu Deru Marah Laut, ini sudah saya jawab ya, kekurangan kan versi gratis ini. Bu Atika juga sudah, versi pendidikan ini juga gratis ya. Ini Bu Nimade, ini private nih. Bu Nimade Dwi Mahayati, Pak, jika kita mau edit setelah di-share, apakah filenya tersimpan? Iya, betul. Dengan tadi, ya, di sini. Dia akan muncul di sini. Di all your design. Kemudian cara memasukkan hyperlink-nya apakah sama dengan memasukkan gambar dan media lainnya? Dari Bu Eva Ayu Maharani. Cara memasukkannya agak berbeda. Cara memasukkan hyperlink. Saya ulangi lagi. Cara memasukkan hyperlink itu dengan ada fitur tersembunyi ya di sini. Ini saya copy saja. Di sini tuh. Ini kalau saya perkecil biar Bapak Ibu tahu ya. 10%. Ini ada 3 seperti ini ya. Kalau 10%. 25 lah. Nah, ini kan ada lembar cover, halaman depan, kemudian tujuan pembelajaran halaman kedua, ini isinya. Nah, biasanya agar kita nanti seragam, itu kita copy pada bagian ini, copy paste, sehingga nanti fontnya masih sama, ornamennya masih sama. Nah, ini kita hapusin aja, kita seleksi, kita tekan tombol delete. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan dimasukkan konten hyperlinknya tadi di sini, Bapak Ibu ya. Jadi ada fitur tersembunyi di Canva. Di sini more ya. Ini sebetulnya yang menemukan Pak Dani ya. More. Nah, kemudian embed ya, di bagian embed. Kemudian bagian linknya ini Anda bisa masukkan paste di sini. Anda bisa masukkan YouTube, video TEDx ya. Kemudian Vimeo ini kalau di Indonesia di blog ini. Spotify, iTunes ya, Twitter, Facebook, Tumblr, Pinterest ya, Flickr ya, banyak sekali tentang simulasi semacam tadi. Pokoknya selama ada URL-nya, dia bisa dipaste di sini, dia akan muncul di sini. Ya, saya coba kalau ini misalnya tadi PDF. Kalau PDF di sini tampilnya apa? Saya juga belum mencoba. Kalau PDF ini add to design. Oh, nggak bisa. Jadi kalau link PDF nggak bisa, Bapak Ibu ya. Jadi kita gunakan yang ada yang direkomendasikan, misalnya YouTube ya. Kita cari tentang praktikum Politeknik Kesehatan. Nah ini, praktikum hematologi kelompok 3. Nah, nah ini misalnya ya. Nah Bapak Ibu, ini ada satu trik ya. Ini mungkin baik untuk Bapak Ibu semua. Kadang-kadang kita membuat media itu, kadang-kadang mahasiswa kita nggak suka ya. Maksudnya itu permasalahan. Kenapa? Ya harusnya dilibatkan siswanya yang membuat. Bapak Ibu kan udah tahu caranya nih. Ya sebisa mungkin Bapak Ibu buat.
Tapi kalau bisa diberikan penugasan, kadang-kadang hasilnya dia jauh lebih bagus. Cuma nanti dikasih standar, openingnya mesti kayak gini nih, harus pakai videonya Bapak Ibu. Jadi artinya itu nanti bisa menjadi konten bahwa itu juga ada sedikit ringan, tinggal nanti dibagi. Karena ini pengalaman kami mendampingi di daerah Sumatera Barat, di Bukit Tinggi pada saat itu. Kami melatih guru-guru SMA favorit begitu. Guru-gurunya dilatih kompetensi keterampilan untuk mengembangkan bahan ajar kita bisa membuat. Tapi ternyata style desainnya itu tidak disukai oleh peserta didik. Kemudian ya konsultasi, ternyata ya setelah diterapkan siswanya tadi, karena anak sekarang ini dia tertantang ketika diberikan challenge untuk berkreasi, apalagi tentang IT seperti ini ya, tentang keterampilan mengemas sesuatu yang kreatif, itu senang sekali ya. Cuman seperti ini prakteknya mesti di lab, jadi ya nunggu suasana kalau sudah di kampus. Nah ini sudah ada, kita bagikan linknya ya, salin ya. Kita paste di sini Bapak Ibu ya. Ini saya jelaskan lagi. Kalau kita memasukkan gambar itu melalui ini, ya, foto atau upload. Dua ini untuk memasukkan gambar. Kalau untuk membuat elemen grafis itu pakai elemen. Teks ini untuk menambahkan teks, video untuk menambahkan video, background untuk menambahkan background. Jadi caranya beda. Karena hyperlink ini posisinya dia paling bawah, more, ya. Klik more. Kemudian kita pilih embed. Nah, di sini tadi link dari YouTube-nya di paste, di add to design. Otomatis dia nanti muncul di sini. Nah, ini kita perbesar. Bapak Ibu bisa sambil coba ya ini ya. Bisa sambil coba. Nanti kalau misalnya menemukan satu kendala, bisa ditanyakan mumpung kita masih ketemu. Besok kita masih ketemu, cuman materinya berbeda. Besok kita video pembelajaran. Jadi nanti lengkap Bapak Ibu ya, ada e-modulnya, juga ada video, karena basis e-learning itu adalah materi yang sifatnya audiovisual. Nah, seperti itu cara memasukkan. Jadi terjawab tadi pertanyaannya. Cara memasukkan hyperlink ini dari Bu Eva Ayu sudah dijawab. Karena oke, berikutnya kalau kopas materi dari PDF bagaimana? Iya, kalau PDF itu, ini pertanyaan menarik. Kalau kopas ya agak susah, karena PDF itu harus di-convert terlebih dahulu. Kalau nggak salah, PDF converter, nah, online. Small PDF ini adalah aplikasinya cukup menarik ya. Jadi di sini kita bisa menggabungkan, kemudian mengubah. Di sini Bapak Ibu tinggal kunjungi alamat small PDF ini, dan nanti dia akan diubah menjadi apa? Misalnya diubah menjadi Word. Nah nanti baru ini banyak pilihannya ya. Bisa dikonversi menjadi Word, ya, konversikan PDF ke Word dan lain sebagainya. Dipisahkan, ya. Pisah ini juga bisa. Kalau misalnya tadi yang ini, yang dari Camcast tadi, itu kan bisa dipotong-potong, itu juga bisa. Kalau Bapak Ibu memiliki keterbatasan, saya nggak bisa Canva, ya setidaknya Bapak Ibu memiliki keahlian memotong dokumen tadi. Kalau Bapak Ibu masih punya file mentahnya, enak dipotong dari Word-nya. Tapi kalau bagi yang sudah ada, kita pakai pisah PDF ini, ya. Kemudian kita cari modulnya. Tadi mana ya? Saya cari dulu ya, yang download bisa. Oh, yang ini, misalnya ini Tulisa ini tadi ada yang dari Camcast. Nah ini. Oh iya, yang ini tadi belum saya berikan ya, gambar tapi dia hyperlink. Itu juga bisa. Nah di sini kan di
potong-potong ini bisa. Jadi misalnya ini kan 3 sampai 11 ya, ini harus dipotong. Halaman 3 sampai 11. Nah, caranya itu pakai split PDF. Pakainya small PDF ini. smallpdf.com/id. Kita pilih filenya. Ini, Tulisa ini. Open. Nah, diupload dulu. Nah, habis itu diekstrak ya. Sebagai ekstrak satu bab atau halaman dari buku akan mendapatkan satu. Nah, kita pilih ekstrak halaman. Oh, bukan yang ini. Ini harus di-download dulu ya berarti yang dari. Nah, ini katakanlah ini tadi yang dari Kemkes ini bisa kita apa ekstrak ya. Jadi nanti jadinya dia per halaman, terus nanti kita gabung. Ya, setidaknya itu Bapak Ibu bisa ini kita ekstrak. Nah, nanti kalau sudah dari halaman 1 sampai 3. Tapi akan saya praktekkan yang dari Kemkes tadi. Ya ini, saya tadi salah masukin link. Ini harusnya saya download dulu, saya Ctrl S. Ya, saya download dulu Acuan Kebidanan. Saya pakai aplikasi Small PDF, ya. Small PDF. Saya back dulu deh. Saya pilih filenya dulu. Jadi Acuan Kebidanan dari Kemkes ini materi modul dari Kemkes. Ini mengunggah dulu agak lama karena filenya mungkin ini jumlahnya bisa 100 lebih. Kalau ada pertanyaan boleh, biar waktu saya panjang, kita masih panjang. Jadi nanti istirahat makan siang Bapak Ibu bisa sekarang pun bisa Bapak Ibu itu sambil praktik ya, mendengarkan saya dan praktek. Karena ketika Bapak Ibu praktek menggunakan apa itu Canva, sebetulnya kalau kita pakai Vicon Webex ini nanti tetap muncul apa pemateri itu di atasnya. Jadi artinya Anda tetap bisa. Nah, setelah bahan ajar yang bentuknya PDF banyak ini dari Kemkes ini apa bahan ajar kebidanan ini Anda sudah dapatkan, itu Anda bisa masukkan tadi split ya. Terus kemudian jangan lupa dicentang, ekstrak halaman, ekstrak. Nah, nanti yang kita pilih yang mana? Kan tadi topik 1 itu bab 1 ya. Bab 1 itu sampai halaman 11 ya. Topik 1 itu ya topik 1 itu cuman ini, 1 di checklist saja. Ya ini. Topik 1. Ini sudah latihan, ada tes. Kalau ada tes ya masukkan aja. Namanya juga modul kan. Ini topik 2. Jadi setidaknya dia di convert segini, kemudian kita ekstrak. Jadi tadi cuman sampai halaman 10 ya, kemudian kita unduh. Nah, di sini. Jadi, sudah kita unduh seperti ini. Jadi artinya kita bisa mengekstrak, nah ini ada tesnya. Jadi dipotong-potong dulu Bapak Ibu ya, jangan satu seperti ini langsung kita berikan ke mahasiswa. Harusnya kan kita kalau di online Bapak Ibu punya Google Classroom atau apa Moodle itu kan sesuai topiknya kan, yaitu yang bahan ajar yang dipotong-potong sesuai topik. Baik Bapak Ibu, saya mau izin tak apa minum dulu. Pak Dani ya. Iya baik Mas Sur, silakan. Nanti saya handle dulu. Saya mohon apa tidak aktifkan dulu apa. Kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu ya.